Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvito Delova. Saya akan mempresentasikan akan materi tentang konsep diferensial majemuk. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Pertama-tama, sebelum kita mungkin terbiasa dengan fungsi sederhana, misalnya Y sama dengan 2X plus 3, di mana satu variabel bebas atau X menentukan satu variabel terikat, yaitu Y. Tapi di dunia nyata, keputusan atau hasil dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Misalnya nih, laba perusahaan dipengaruhi oleh jumlah produk dan biaya produksi sekaligus. Fungsi semacam ini itu biasa disebut fungsi majemuk dan memerlukan alat khusus untuk dianalisis. Itulah yang disebut diferensi parsial. Lalu variabel independen itu variabel juga terbagi menjadi dua, yaitu ada variabel dependen dan independen. Pertama, variabel independen itu merupakan suatu fungsi yang tidak hanya dipengaruhi oleh suatu variabel independen atau fungsi sederhana, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa variabel independen atau fungsi majemuk. Dimana suatu variabel ekonomi juga tidak hanya ditentukan oleh suatu variabel ekonomi lainnya, melainkan oleh banyak variabel. Selanjutnya, masuk ke diferensi parsial. Kalau fungsi itu hanya tergantung pada satu variabel, turunan yang kita hitung disebut itu adalah turunan biasa. Tapi kalau ada dua atau lebih variabel bebas, kita perlu menghitung turunan terhadap masing-masing variabel. Misalnya, dalam fungsi f x z, kita bisa bertanya, bagaimana perubahan x mempengaruhi f jika z tetap? Ya, itulah merupakan turunan parsial terhadap x. Begitu pula sebaliknya. Ada pun definisi lain dari PowerPoint ini, ada sebuah fungsi itu yang memiliki diferensi parsial itu merupakan sebuah fungsi yang memiliki satu jenis variabel independen yang memiliki satu macam turunan. Sedangkan fungsi yang memiliki lebih dari satu jenis variabel independen memiliki lebih dari satu turunan pula. Jika sebuah fungsi memiliki n macam variabel independen, maka akan memiliki n macam turunan. Jadi begitu. Lalu selanjutnya ada diferensi parsial dan lanjutan. Dalam matematika kita menulis seperti ini. Nah ini nih, turunannya terhadap X ya, artinya itu merupakan perubahan Y terhadap X ketika Z tetap. Untuk menghitung total perubahan fungsi, jika dua-duanya berubah, kita gunakan rumus turunan total. Nah, seperti itu. Nah, itu juga berguna untuk memprediksi efek gabungan dari dua variabel terhadap hasil akhir. Lalu kita langsung aja ya kita ke contoh. Tentukan turunan terhadap X dan terhadap Z dari fungsi berikut. Ini ada beberapa variabel ya, ada bisa kita turunkan juga seperti Y sama dengan X kuadrat tambah 5Z kuadrat min 4X kuadrat kurang Z. Lalu pembahasannya itu ada 3X kuadrat min 8XZ min 6Z2. Lalu hasil dari diferensinya 10Z min 4X2 min 12XZ plus 8. Lalu hasil akhirnya itu DY sama dengan 3X kuadrat min 8XZ min 6Z2 dan DX plus 10Z min 4X2 min 4X2 12 min 12XZ plus 8 kali DZ. Lanjut ada pengertian derivatif dari derivatif. Derivatif ini merupakan hasil turunan parsial suatu fungsi yang dapat diturunkan kembali secara parsial tergantung pada derajat variabel independennya. Dalam contoh sebelumnya, dy per dx maupun dy per dz masih dapat diturunkan secara parsial lagi, baik terhadap x maupun terhadap z. Terhadap x itu bisa kita sebutkan seperti 6x min 8z, terhadap z itu bisa disebutkan dengan min 8x min 12z,
terhadap X bisa disebutkan min 8X min 12Z, dan terhadap Z lagi bisa disebutkan 10 min 12X. Lanjut. Ini ada nilai ekstrim, yaitu bagi menjadi dua, yaitu maksimum dan minimum. Nilai ekstrim atau optimum sebuah fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel independen dapat dicari dengan pengujian sampai turun ke dua. Jika maka Y akan mencapai titik ekstrim. Lalu langsung saja kita ke contohnya. Selidiki apakah titik ekstrim dari fungsi di bawah ini merupakan titik maksimum ataukah titik minimum. Nah, di sini ada pembahasannya. Nih, kita harus mencari Y sama dengan min X2 plus 12X min Z2 plus 10Z min 45. Misalnya kita ubah menjadi dua ini dulu. Maksudnya dua inilah. Lalu kita bedakan. Min 2X plus 12 ini merupakan diferensial dari X, dan ini merupakan diferensial dari Z. Langsung saja kita masuk min 12X plus 12 min 12X plus 12 sama dengan 0. X-nya diterima dari mana? Dari sini. Min 2 dipindah ruaskan dibagi 12. Jadi X sama dengan 6. Ini bisa dihitung maksimal. Lalu sebaliknya kita juga dengan min pada variabel Z itu min 2Z plus 10. Bagaimana dapat Z sama dengan 5? Jadi min 2 pindah ruas ke 10, jadinya 10 dibagi 2 sama dengan Z sama dengan 5. Lalu langsung saja Y untuk variabel Y-nya sama dengan min 6 kuadrat plus 12 kali 6 min 5 kuadrat plus 10 kali 5 kurang 45. Y maksimum sama dengan min 36 plus 72 min 25 plus 50 min 45. Hasilnya itu 16. Lalu lanjut kepada optimasi bersyarat. Ketika ingin mengoptimumkan suatu fungsi, yakni mencari nilai maksimum atau minimumnya, tetapi terhalang oleh fungsi lain yang harus dipenuhi. Contoh dalam kasus ekonomi nih, ketika seseorang hendak memaksimumkan utilitas atau kepuasannya, tetapi terikat pada fungsi pendapatan sebuah perusahaan ingin memaksimumkan labanya, namun terikat pada fungsi produksi. Lanjut. Ada pengganda Lagrange. Ya, ini berfungsi untuk mencari nilai optimum, yang biasa kita sebut tadi maksimum atau minimum. Suatu fungsi yang memiliki kendala atau constraint dapat diselesaikan dengan metode Lagrange. Caranya dengan membentuk sebuah fungsi baru, fungsi Lagrange, yaitu fungsi yang hendak dioptimalkan ditambah hasil kali pengganda Lagrange. Nih seperti ini. Ini dengan fungsi kendalanya. Lanjut. Salah. Pengganda Lagrange ini memiliki fungsi yang hendak dioptimalkan. Itu ada fungsi kendala, fungsi Lagrange-nya, nilai yang akan dioptimalkan. Lalu nilai ekstrim yang diperoleh itu akan maksimum atau minimum. Lalu lanjut ke contoh dari penyelesaian lanjutan hasil ya, langsung. Nah, setelah menyelesaikan sistem, kita dapat menemui dua titik, yaitu 2,2 dan min 2, min 2. Nilai Z di kedua titik adalah kurang lebih sama dengan 8. Tapi kita juga periksa nih keturunan keduanya, itu jika Lagrange negatif artinya kelengkungan menghadap ke bawah, maksimum. Jika Lagrange positif merupakan itu minimum, maka titik 2,2 adalah nilai maksimum dan min 2, min 2 adalah nilai minimum.
Ini contoh soal sudah kita bahas tadi, sudah. Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.